Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan lahir maupun batin sehingga masih bisa aktivitas seperti biasanya. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita semuanya yakni PLB berada di desa apa nih? Bukit Indah, Kecamatan Bulik. Dan tentu juga sebelum penelusuran malam hari ini kita lanjutkan, yakni ada sebuah apa yang saya sampaikan, salah satunya yakni bahwasanya kemarin kita tidak up konten hampir 1 bulan karena masih ada pembaruan nama. Nah, setelah tadi malam sudah dapat notifikasi bahwasanya namanya sudah bisa dipakai, yakni yang awalnya dari Pasukan Langit Borneo sekarang menjadi PLB Official. Jadi nama Pasukan Langit Borneo pada malam hari ini dan seterusnya sudah kami tidak pakai kembali. Nah, jadi ada perubahan nama atau pergantian nama menjadi PLB Official. Maka dari itu ketika mencari di kolom pencarian di YouTube sekarang ketik PLB Official. Nah, hurufnya kecil besar nanti pasti keluar semua. Nggak peduli besar, nggak harus kecil, yang penting ketik PLB Official. Jadi pada malam hari ini kita berada di desa Bukit Indah. Bukitnya Indah. Nah, pada malam hari ini sebenarnya ini adalah request dari seseorang juga, mungkin dari desa sini. Maka sudah 6 bulan namanya requestnya. Nah, tapi alhamdulillah pada malam hari ini baru bisa kita datangin. Yakni adalah rumah kosong. Rumah kosong ini terbengkalai sudah berapa tahun, Pak? Ya, lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Ini ditinggal pemiliknya karena apa? Ditinggal pemiliknya itu karena dia bekerja di kota Nahabuli. Di kota Nahabuli. Tapi sebelumnya itu yang punya rumah ini baik-baik aja, Pak? Ada gangguan takut kayak gimana? Saya kurang paham. Tapi cerita-cerita di sini mistis ataupun tentang gaib apa yang terjadi apa saja? Yang pertama itu dulu waktu pertama kali saya datang ke sini, waktu di sini belum ada penerangan, itu katanya ada seseorang bawa obor mengarah ke rumah kosong ini. Ya. Nah, setelah itu selang beberapa tahun, yaitu tahun 2020 kemarin itu istri seorang mantan lurah itu mau sholat tahajud tepat pukul jam 12 malam. Waktu mau ambil wudhu, orangnya itu tiba-tiba lihat di belakang rumahnya itu kayak api. Didatangin apinya itu, tapi dia makin menjauh. Orangnya juga itu sambil membaca surat-surat pokoknya yang dihafalin lah, yang dia bisa. Dan setelah itu api itu makin menjauh dan mengarah ke sini juga. Itu apinya bentuknya bulat apa gimana? Bulat katanya. Bentuknya bulat. Nah, sebenarnya dari warga sini pernah yang sering terjadi penampakan seorang perempuan ataupun yang lain di sini. Kalau dulu sering, habis itu udah nggak nampak lagi. Tapi waktu tahun kemarin sama tahun ini ya mulai muncul lagi. Berarti yang diterangkan requestnya tadi ingin tahu kok sering ada apa kayak bola api ya kan? Kayak macam api itu sering mengarah ke sini, orang pakai obor itu selaling apa dari jalan itu sering pakai itu bentuknya obor saja Pak, orang bawa obor tapi masuk ke sini itu hilang ya. Nah, jadi
itu requestnya ya, karena kita pada malam ini tidak pengobatan ataupun apapun ya, apapun bentuknya request, insya Allah kalau kita ada waktu akan kita datangin. Nah jadi siapapun yang ingin request tempat entah dimanapun, insya Allah kami pas PLB akan hadir ya, nanti bisa dihubungi di bawah ya, nomor di bawah atau di deskripsi di Pasukan Langit Borneo nya ya, PLB official, kelupaan karena kami sudah pakai nama Pasukan Langit Borneo itu sudah lama, jadi masih terbiasa menyebutkan nama tersebut. Nah jadi kalau maupun request tempat apapun bisa hubungi nomor WA di bawah ataupun bisa di kolom deskripsi PLB official. Nah, itu nanti kita mencoba apa yang terjadi di sini. Nah, bukan kita bermaksud atau sok jagoan atau apapun, tidak ya Mas ya. Jadi di sini kita sesuai requestnya, penasaran kenapa tempat ini ya, saya jawab walaupun sebenarnya tempat ini kalau dikatakan ada obor ataupun emang itu ngasih tanda atau isyarat untuk masyarakatnya bahwa tempatnya di sini. Jadi kalau ini emang adalah markasnya sangat besar dari goibannya pada kumpulnya di sini, emang rumahnya kan, tapi bahwasanya kalau manusia melintas di sini ya intinya dia tidak mengganggu, tidak, cuma ngasih isyarat atau kode saja bahwasanya rumahnya di sini. Jadi manusia tersebut tidak boleh mengganggu atau sembarangan di sini ya. Jadi tempat-tempat seperti ini ya walaupun beda alam kita harus jaga sikap. Kita juga nggak boleh seenaknya sendiri, apalagi di hutan atau di manapun itu kita harus jaga omongan kita. Nah itu harus dijaga. Terlebih-lebih ya permisi lah, amit namanya. Kita bukan musyrik ataupun enggak. Musyrik dan enggaknya itu tergantung hati kita ya. Nah kita telusuri, rumahnya nggak bisa dimasukin, pintunya terbuka, cuma sangat sudah berapa tahun ditinggalkan. Ini papan ya, sorot kamera. Ini posisinya rumahnya seperti ini ya. Kalau kita naik, nah pasti akan terprosok jatuh karena ini sudah rapuh Mas ya. Nah, kalau pintunya sih kayak gini kan pintunya. Inilah cuma kita ngasih ya, ini rumahnya seperti ini ya. Kita lihat ke belakang ya Mas. Untuk mediator saya usahakan jangan fokus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu bekas dapur kayaknya Mas ya. Nah, tetapi untuk sangat kuat, emang auranya mengarahnya bukan di daerah sini, memang di sini cuma banyak ya. Nah, kita lebih jelasnya ini juga bekas perusahaan ini ya. Tapi kalau ada orang manen sawit ataupun apapun bentuknya aman-aman aja ya. Aman, nggak pernah diganggu ataupun enggak. Cuma ketika ada ngasih syarat sering tanda-tanda tersebut. Nah, terus kita lihat yang paling sana, kita cari aura yang paling kuat di sini. Kita tunjukkan. Nama di sana Bukit Indah ya. Iya, Bukit Indah. Sumur kan WC ini WC ya. Jadi rumahnya sudah nggak terpakai seperti ini. Tetangga kanan kirinya nggak ada Mas ya? Nggak ada, semua rumah ini cuma satu. Nah tapi alhasil kita tidak bisa menelusuri sampai ke dalam karena ya kondisinya rapuh. Kita cuma bisa, nah untuk goiban yang paling kuat ataupun itu arahnya dari bukit. Sebenarnya dari sana Mas ya, dari sana itu menujunya ke sini. Ini cuma mungkin jalannya lintasnya saja. Sebenarnya bukan rumah ini tempatnya, tetapi banyak yang di bukit ya. Mungkin kalau orang pakai obor itu biasanya kasih kode putar dulu baru ke sini. Nah memang
suasana di sini beda dengan penelusuran kita sebelum-sebelumnya, sangat kuat sebenarnya. Saya dari tadi mediator baru datang sudah rata-rata ingin kemasukan, tetapi saya suruh nahan dan tahan, jangan sampai masuk, banyak yang mutah tadi karena auranya sangat kuat. Maka dari itu kita coba menelusuri tempat kanan kirinya. Nah, kalau pusaka di sini alhamdulillah banyak sebenarnya, tapi pusaka yang menjaganya ya kuat-kuat. Ya sudah lah, buat apa pusaka untuk manusia, nggak perlu juga ya kan. Jadi nggak dibuat pajangan ya buat apa, untuk misalkan pusaka keris untuk kebal ya buat apa ya enggak. Yang penting kita selalu, kekuatan kita ya hanyalah berdoa aja. Nah, kita coba mediator satu. Nah, kita langsung review rumahnya saja. Ini Mas, kalau ingin tahu tuh orang obor rumahnya itu apa yang terjadi ya. Nah, dan mohon maaf, kaos kami masih pasukan Langit Borneo. Insya Allah akan kami ganti, yakni dengan nama PLB Official. Ini akan segera terbit lagi ya. Jadi saya minta bantuan doanya, dukungannya, cara subscribe, like dan share dan komen itu ya. Walaupun goiban juga perlu, butuh itu ya. Nah, kalau ada suara aneh-aneh jangan sampai diperhatikan, jangan sampai lari ya, ataupun kalian merasa takut. Nah, ini suaranya sudah mulai aneh-aneh. Bagian belakang saya ini sudah aneh. Ada suara kayak orang lempar, di belakangnya. Nah, ini sudah larut malam masalahnya. Ini sudah sampai Bukit Indah ini kita sudah jam 10 tadi. Ini sudah pukul jam 12 ya. 12 sudah ayam bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Ya, duduk. Dengan siapa ini? Orang. Ya. Tinggalnya di mana? Depan sini. Iya. Wujudnya apa wujudnya? Orang. Ya, mohon maaf atas mengganggu waktunya ya. Iya. Nah, saya ingin menelusuri tempat ini, tidak mengganggu ataupun apapun. Kita hanya ingin tahu saja, karena penasaran banyak orang yang di sini apa, atau orang yang bawa obor itu siapa? Teman. Apa tujuannya bawa obor kok sering nampak ke orang? Dia mau suka keliling. Wah, keliling aja. Tapi dia tidak ada niatan ganggu. Gak ada. Dia mau suka keliling kayak gitu. Ya, rumah ini yang kamu nggak tempat tinggal rumah sini? Gak. Ya. Terus yang bola api yang kelihatan nampak itu apa? Gak tahu. Nggak tahu. Itu bukan dari daerah sini? Kan dari atas itu. Dari atas bukit. Itu macam apa? Kepala. Kayak banaspati? Ya sebagainya. Jadi bukan di sini tempatnya ya, tapi di sini yang paling banyak di mana markasnya? Belakang sini. Di belakang rumah. Samping. Di samping ya. Nah, terus orang perempuan kuntilanak ataupun di mana yang sering nampak itu di mana? Sini. Itu. Mediator satu lagi. Anak perempuan. Kita masukkan perempuannya. Dan kita ulas kuntilanak yang sering nampak pakai poster. Mediator satunya tolong jaga ini. Assalamualaikum. Duduk mbak, duduk mbak. Nah, saya minta dengan baik.
Tinggalnya di mana? Dan, hah? Rumah ini? Nah, udah lama di sini? Udah lama ya. Pernah ganggu warga enggak? Sering. Kenapa alasannya mengganggu warga? Suka apanya? Nah, udah nggak usah suka, namanya manusia bangsa kalian ya, mana bisa suka manusia. Suka usik apa suka dengan orangnya? Suka usik. Yang di belakangmu itu siapa? Teman. Tapi kalaupun andai pun rumah ini ditempatin orang, kalian terusik ya? Terusik. Ya. Kalau cuma dikosongkan ini terus rumah ini dibongkar, andai pun kata, kalian terima nggak? Tidak, ya biarkan tempat seperti ini. Nah, itu hasil keterangannya ya. Jadi yang request tempat ini, yang orang obor tadi itu hanyalah orang emang sengaja usik keliling aja ya. Orangnya di mana? Itu. Bisa dipanggil? Jalan, panggil. Nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Dia bukan orang biasa. Apa dia? Semuanya saya merinding, saya takut. Saya takut sama ada. Apa itu? Banyak teman-teman. Hadir. Semuanya datang ke sini. Oh ya. Udah, kamu nggak usah takut, nggak usah itu ya. Saya lah keterangannya yang menyangkut tadi ya, itu ingin ulasannya. Ya sudah, nggak takut, namanya jin nggak takut ya. Kamu manusia. Ya saya juga manusia, ada temennya. Ini banyak yang hadir berdatangannya pada malam ini karena ada kedatangan kita. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Kamu keluar dulu ya. Udah, langsung pinggir, jangan sampai di tengah. Kamu keluar ya. Salamkan sama teman-temannya di sini ya. Salam kenal dari saya semua ya. Saya mau undur diri dari tempat ini dan saya terima kasih atas keterangannya ya. Cuma ada pesan dari bangsa kalian untuk kami? Nggak ada ya. Hati-hati aja udah. Hati-hati. Kalau jalan Iya. siapa? Di daerah sini. Ya, aja. Ya, makasih. Nah, sini Mas siapa namanya? Mas apa Mas? Lupa namanya. Lihat. Mas Dayat ya. Nah, ini nggak banyak waktu Mas ya. Iya. Nah, karena itu aja pengulasannya ya, cuma saya pesan saya ataupun dari Goipan di sini ya, hati-hatilah kalau di sini, tapi ya jangan takut ya. Karena takut kita sama yang di atas saja, sama Allah. Cuma satu, memang tempat orang yoga keliling pakai obor itu bukan orang sembarangan ya, kayak jenis siluman. Nah, itu ya juga sering ya bisa mengatakan melukai manusia ataupun mengganggu manusia ya. Ya harus hati-hati. Nih, dari sini rumah ini ya emang terpenggalai udah lama. Kalaupun kita ada pun tarik bendanya di sini akan menimbulkan kekacauan, kegadauan ya. Nah, mungkin itu aja ya dari keterangan kami. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Dayat? Iya ada. Nggak ada. Kalau memang penasaran ataupun apapun bentuknya yang belum terungkap dalam hatinya, belum terjawab, Ya. nggak ada ya? Ada. Nah, itu adanya yang ibaratnya yang request. Yang request tadi sudah terjawab semuanya. Itu di sebelum sudah konten saya terangkan lagi nanti di mungkin itu dari kami yakni PLB Official mohon undur diri dan terus saksikan channel kami ataupun tonton terus video-video kami dan dukung terus ataupun dengan cara subscribe, like dan lain-lain lah, share kalau perlu. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.